Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Ibu yakin anak-anak sudah bersemangat untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu dan membaca renungan pagi. Hari ini kita kembali dalam pembelajaran matematika. Terlebih dahulu, Ibu akan memberikan pembahasan dari SPS halaman 6 yang kemarin sudah anak-anak kerjakan. Dari soal 1G, titik-titik per 12 sama dengan 4 per 6. Maka kita lihat penyebutnya. Dari 6 ini menjadi 12. 6 menjadi 12 berarti dikali 2. Bila penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 8 per 12. Soal yang 1J. 12 per 20 sama dengan 3 per titik-titik. Sekarang kita lihat pembilangnya. Dari 12 menjadi 3 berarti ini dibagi 4. Maka penyebutnya juga dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi jawabannya 3 per 5. Nomor 1 bagian K. 14 per 35 sama dengan titik-titik per 5. Kita lihat penyebutnya. Dari 35 ini menjadi 5. Berarti dibagi 7. Maka untuk pembilangnya juga dibagi 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi jawabannya 2 per 5. 1M. 16 per titik-titik sama dengan 2 per 6. Kita lihat pembilangnya. Dari 2 menjadi 16, berarti dikali 8. Maka untuk penyebutnya juga dikali 8. 6 dikali 8 sama dengan 48. Soal 1N. 28 per 40 sama dengan 7 per titik-titik. Kita lihat pembilangnya. 28 di sini menjadi 7. Berarti 28 dibagi 4 sama dengan 7. Maka untuk penyebutnya 40 juga dibagi 4. Hasilnya 10. Maka jawabannya adalah 7 per 10. Soal berikutnya dari soal 2C. 2 per 3 sama dengan titik-titik. Nah, kita akan mencari pecahan yang senilai. 2 per 3 sama dengan titik-titik. 2 per 3 ini artinya 1 per 3 ditambah 1 per 3. Anak-anak lihat pada gambar di soal nomor 2. Kita cari ya pecahan 1 per 3. Karena ini 2 per 3 berarti sampai sini. Sampai sini ya anak-anak. 1 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi gambarnya itu sepanjang ini yang sudah Ibu beri warna merah. Nah, kita mau mencari pecahan yang senilai. Maka kita lihat ke bawahnya. Kita cari ke bawah. Pada pecahan 1 per 4 tidak ada. Pecahan 1 per 5 tidak ada. Ketemu pada pecahan 1 per 6. Di sini ya anak-anak. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita hitung dari depan. 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6. Ini ada 4 kali satunya ya. 1, 2, 3, 4. Berarti sama juga dengan 4 per 6. Kemudian kita cari lagi ke bawah. Pada pecahan per 8 tidak ada. Pecahan per 10 tidak ada. Ketemu pada pecahan per 12. Nah, pada pecahan per 12 kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini pecahan 8 per 12. Jadi artinya pecahan 2 per 3 ini bila kita tarik garis lurus ke bawah, 2 per 3 senilai dengan 4 per 6 senilai juga dengan 8 per 12 ya. Kemudian kalau anak-anak masih bingung, anak-anak juga bisa menggunakan garis bilangan seperti ini ya. 2 per 3 kalau kita tarik garis ke bawah, maka akan bertemu dengan pecahan 4 per 6. Bila kita teruskan, kita tarik lagi garis ke bawah, di sini kita buat pecahan per 12, maka akan bertemu dengan pecahan 8 per 12. Begitu pula untuk mengerjakan soal nomor 2D. 3 per 4 artinya ini 1 per 4 tambah 1 per 4 ditambah 1 per 4.
pada gambar kita lihat ini ya, 1/4, 1/4, 1/4. Berarti sampai sini. Ya, yang Ibu beri kotak warna merah ini ya. Sampai sini. Kita mencari pecahan senilai, kita cari ke bawah. Kita cari, tarik garis lurus. Ternyata di sini. Kita beri batas, kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah pecahan 6/8. Kemudian kita cari lagi ke bawah. Pada pecahan per 12, di sini kita beri garis dulu supaya mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah pecahan 9/12. Jadi kalau kita urutkan, pecahan 3/4 ternyata itu sama dengan pecahan 6/8 dan juga pecahan 9/12. Bisa juga anak-anak menggunakan garis bilangan seperti ini. 3/4 sama dengan 6/8 sama dengan ini tadi 9/12. Berikutnya untuk soal nomor 4 bagian B. Pecahan paling sederhana dari 5/10. Nah, 5/10 ini sama-sama bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian untuk yang D, 12/16. 12 dan 16 sama-sama bisa dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kemudian berikutnya 4G, 20/24. Ini sama-sama bisa dibagi 5. 20 dibagi 5, 4. 45 dibagi 5, 9. Ya, demikian untuk penjelasan tentang tugas yang kemarin sudah anak-anak kerjakan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada materi berikutnya. Coba anak-anak masih ingat tanda ini? Ketiga tanda ini. Artinya, tanda yang pertama artinya lebih kecil. Supaya kita gampang mengingatnya, ini seperti huruf K. Ya, lihat ini ya, seperti huruf K. Lebih kecil. Kemudian, tanda yang kedua ini artinya lebih besar. Dan yang ini artinya sama dengan. Nah, hari ini kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, ini ada yang pertama, membandingkan pecahan bisa dilakukan dengan menggunakan gambar. Misalnya 2/4 titik-titik 3/4. Kita bisa membuat gambarnya. Ini ada satu lingkaran yang kita potong menjadi 4 bagian. Kemudian yang 2 bagian ini kita beri warna. Ini adalah pecahan 2/4. Kemudian kita membuat lagi gambar yang kedua. Dipotong 4 juga, satu lingkaran dipotong 4, kemudian kita warnai 3 bagian. Kemudian kita bandingkan dari 2 gambar ini. Pecahan 2/4 yang berwarna hijau ini ternyata dia lebih kecil daripada pecahan 3/4. Jadi tanda di sini lebih kecil. Nah, ini juga contoh 1/2 titik-titik 1/3. Satu lingkaran kita potong menjadi 2, kemudian kita warnai satu bagian. Ini satu lingkaran kita potong menjadi 3, kita warnai satu bagian. Kita bandingkan, coba. Ini terlihat ya, pecahan 1/2 ternyata lebih besar dari pecahan 1/3. Selain menggunakan gambar, bisa juga menggunakan garis bilangan pecahan. Perhatikan letak kedua pecahan. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Pecahan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kiri. Contohnya, pecahan 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Ini 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Artinya pecahan 1/2 ini lebih besar daripada pecahan 1/3. Contoh yang kedua, pecahan 2/5 dan pecahan 5/8. Ini yang Ibu lingkari warna ungu. Pecahan 2/5 itu terletak di sebelah kiri dari pecahan 5/8. Artinya pecahan 2/5 lebih kecil dari pecahan 5/8. Contoh yang ketiga, pecahan 3/6 dan pecahan 4/8. Ya, kita perhatikan. Yang Ibu lingkari warna hijau, letaknya ini sama, tepat ya. Berarti 3/6 sama dengan 4/8.
Selain itu, kita juga bisa membandingkan langsung kedua pecahan. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung, pertama, penyebut kedua pecahan sama, atau yang kedua, bila penyebut kedua pecahan berbeda. Bila sama, bila penyebutnya sama, bisa dibandingkan langsung pembilangnya. Tetapi bila penyebutnya itu berbeda, samakan dulu penyebut kedua pecahan, lalu pembilangnya disesuaikan. Contoh, bila kedua penyebut sama, 3/6 titik-titik 5/6. Ini kedua penyebutnya sudah sama, sama-sama 6. Maka kita hanya tinggal membandingkan pembilangnya. Pembilang pada pecahan pertama adalah 3. Pembilang pada pecahan kedua adalah 5. Jadi 3 ini lebih kecil dari 5. Maka jawabannya 3/6 lebih kecil dari 5/6. Nah, apabila kedua penyebutnya berbeda, contoh 3/4 titik-titik 2/3. Nah, di sini penyebutnya 4 dan 3. Maka kita cari dulu kelipatannya. Kelipatan 4 dan 3, kita cari kelipatannya yang sama. KPK-nya yaitu kelipatan persekutuan terkecilnya. Kelipatan 4 ya, perkalian 4 ya anak-anak ya. 4, 8, 12, dan 16 dan seterusnya. Untuk kelipatan 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, kita sudah ketemu ini yang sama 12. Berarti penyebutnya sama-sama kita ubah menjadi 12. Nah, 4 supaya menjadi 12 ini harus kita kali 3. Kemudian kalau penyebutnya kita kali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Untuk pecahan yang kedua, 2/3, ini 3 supaya menjadi 12 kita kalikan dengan 4. Bila penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. Maka kita buat pecahan yang baru, 9/12. Ini yang kedua, 8/12. Kalau kita bandingkan, setelah penyebutnya ini sama, barulah kita bisa membandingkan 9/12 lebih besar dari 8/12. Maka 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Kita kembali pada pecahan yang pertama tadi. Nah, ada cara lain, misalnya dengan melakukan kali silang. 3/4 titik-titik 2/3. Kedua penyebutnya berbeda, maka ini cara yang paling mudah menurut ibu ya. Kita kali silang. Pecahan pertama ini ya, 3, kita kalikan dengan 3, hasilnya 9. 2, kita kalikan dengan 4, hasilnya 8. Berarti ini tadi 3 dikali 3, 9. Ini 2 dikali 4, 8. Maka 9 lebih besar dari 8. Jadi hasilnya 3/4 lebih besar dari 2/3. Nah, sekarang berikutnya ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengurutkan pecahan. Pecahan berpenyebut sama. Urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 mulai dari yang terkecil. Bila penyebutnya sama, ini mudah saja. Kita cukup membandingkan pembilangnya. Kita lihat dari yang paling kecil, ini yang kecil adalah 5, berarti kita tuliskan 5/12, kemudian setelah 5, 7, 7/12, selanjutnya 11/12. Sudah selesai. Ini bila penyebutnya sama. Tetapi bila penyebutnya berbeda, contoh ini, urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 mulai dari yang terbesar. Nah, penyelesaiannya seperti tadi, kita harus melakukan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 2, 8, dan 4. Kita cari KPK-nya. Kelipatan 2, 8, dan 4, yaitu yang paling kecil kelipatannya adalah 8. Nah, 1/2 ini supaya penyebutnya jadi 8 dikali 4. Berarti pembilangnya juga dikali 4. Nah, ini pecahan 1/2 itu berarti senilai dengan pecahan 4/8. Untuk yang pecahan 5/8 tidak perlu kita kerjakan lagi. Untuk pecahan 3/4 ini penyebutnya mau kita jadikan per 8. Jadi 4 dikali
2 sama dengan 8, maka pembilangnya kita kali 2 juga sama dengan 6. Nah, pecahan 3/4 berarti senilai dengan pecahan 6/8. Jadi, kalau kita urutkan mulai dari yang terbesar adalah, yang terbesar mana? Kita lihat hasil pengerjaan kita tadi, ini ya, 6/8 ini. 6/8 ini adalah pecahan 3/4. Ini yang kita tulis 3/4 ya. Kemudian yang kedua adalah pecahan 5/8. Yang ketiga adalah pecahan ini ya. Pecahan 4/8 ini sama dengan 1/2. Jadi urutannya dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, dan 1/2. Nah, tugas anak-anak hari ini supaya melatih, apakah anak-anak sudah paham atau belum, mengerjakan ESPS halaman 9 sampai 10, nomor 1 A sampai D, berarti A, B, C, D. Kemudian nomor 2 bagian D dan G, nomor 4 A dan C, nomor maaf, ini bukan nomor 4 ya. Nomor berikutnya nanti Ibu tulis di WA ya, B dan E. Selamat mengerjakan. Kiranya anak-anak bisa memahami pelajaran hari ini. Shalom.